Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik semuanya? Ya, alhamdulillah ya, baik ya. Tidak ada yang sakit? Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Jadi anak-anak, kita ini wajib menjaga kesehatan kita. Karena mengapa? Dengan kesehatan inilah kita dapat melakukan kegiatan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar. Tidak lupa kita juga harus bersyukur karena telah diberi nikmat kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Karena dengan berdoa ini merupakan ucap syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silahkan. Mulai ya doanya ya. Nah, sudah selesai berdoanya. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran, Bapak cek kehadiran dulu ya. Bapak absen dulu. Yang pertama atas nama Alam, ada hadir? Ya, hadir ya Alam. Setelah itu Nur Hadi Wibowo, hadir? Hadir semuanya, hari ini anak-anak. Sudah ada yang tidak masuk ya. Oke, sudah masuk. Nah, baiklah. Hari ini kita mulai materi pembelajaran kita pada tema 8, pembelajaran ketiga, yaitu mengenai tentang siklus air. Ada yang tahu siklus air? Nah, buka buku temanya, lihat di situ. Apa itu siklus air? Apa? Siklus air itu perputaran air. Perputaran apa? Tentang apa? Coba. Nah, jadi siklus air itu merupakan proses terjadinya perputaran air dari bumi menuju atmosfer dan kemudian kembali lagi ke bumi. Ya, betul, dari siapa yang jawab tuh? Itu dia tentang perputaran air. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya air ini banyak sekali bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ada yang tahu apa manfaat air? Apa coba? Untuk masak. Nah, banyak sekali ya, selain untuk masak, apalagi untuk minum. Iya, untuk minum banyak lagi. Yang pertama, coba kita lihat dulu bagi manusia. Bagi manusia itu manfaat air apa saja? Untuk masak, untuk minum, untuk mandi, nah, dan lain sebagainya. Selain manusia, juga ada juga makhluk hidup yang lainnya yang sangat membutuhkan air, seperti hewan. Ya, hewan memanfaatkan air untuk apa? Untuk minum, membersihkan tubuhnya, apalagi tempat tinggal. Ya, apa sih hewan yang tinggalnya di air? Oh, ikan. Nah, yang selain hewan juga tumbuhan. Nah, sekarang Bapak ini tumbuhan untuk apa air? Apa? Berlangsungnya fotosintesis. Iya, tepat sekali. Tumbuhan ini memanfaatkan air untuk berlangsungnya fotosintesis. Ada yang tahu apa fotosintesis? Apa coba fotosintesis? Iya, tempat masak makanan. Nah, jadi tepatnya itu fotosintesis itu adalah proses tumbuhan memasak makanannya sendiri. Dilakukan di mana? Di daun. Jadi ibaratnya gini, daun itu sebagai dapurnya tumbuhan, tempat untuk mengolah makanan bagi tumbuhan. Selain air, apa saja yang dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Apa? Sinar matahari, apalagi, dan juga dibantu juga dengan zat hara. Zat hara itu ibaratnya makanan untuk tumbuhan. Adanya zat hara, adanya air, dan dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan melakukan fotosintesis atau mengolah makanannya. Selain itu apalagi manfaat air untuk tumbuhan? Sebagai tempat tinggal bisa enggak? Apa tumbuhan yang tinggal di air? Oh iya, eceng gondok. Apalagi selain eceng gondok?
teratai. Nah, itu salah satu tumbuhan yang bertempat tinggal atau berhabitat di air. Itulah manfaat air bagi makhluk hidup. Banyak sekali manfaatnya. Nah, jadi kesimpulannya, air adalah sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, air ini kan sebagai sumber kehidupan, sering dipakai oleh berbagai banyak jenis makhluk hidup. Bisa habis nggak air ini? Bisa. Siapa yang bilang bisa? Gimana habiskannya? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa gimana? Kenapa air tidak bisa habis? Karena sering terjadinya hujan. Nah, jadi air ini dalam kehidupan, air itu tidak akan bisa habis. Mengapa demikian? Nah, itu tadi berkaitan dengan pelajaran kita tentang siklus air. Karena air itu sering terjadi perputaran tadi itu. Nah, baiklah, nanti kita akan bahas mengenai perputaran air atau disebut dengan siklus air tadi. Sini Bapak akan menunjukkan gambar tentang proses terjadinya siklus air. Nah, apa tadi siklus air? Ada ingat apa yang Bapak bilang tadi? Nah, jadi siklus air itu tadi itu perputaran air dari bumi ke atmosfer, habis itu kembali lagi ke bumi. Yaitu terjadi secara terus-menerus. Nah, di sini Bapak tunjukkan gambar tentang terjadinya proses siklus air. Ada gambar apa aja di sini? Nah, di sini yang pertama ada gambar laut, ada pepohonan, dan matahari, dan juga awan. Nah, disinilah tempat terjadinya proses siklus air. Yang pertama, kalian perhatikan adanya panas matahari. Akibat dari panas matahari ini, air sungai, danau, dan air laut itu menguap ke udara. Nah, proses terjadinya itu lah yang disebut dengan ada yang tahu? Iya, apa tadi? Evaporasi. Evaporasi inilah penguapan yang terjadi pada air yang ada di bumi. Setelah itu ada juga nih terjadi di pohon. Pepohonan juga melakukan penguapan air juga. Iya, dia juga menguap ke udara akibat terkena sinar matahari. Nah, disinilah disebut dengan proses transpirasi. Penguapan yang dilakukan pada pepohonan. Setelah menguap, air menguap di udara. Sampailah pada titik suhu dingin. Dia setelah menguap ke udara sampai ke titik suhu dingin, dia ini membentuk gumpalan awan yang disebut dengan kondensasi. Kondensasi itu adalah pengembunan. Nah, jadi titik-titik air yang menguap tadi dia akan membentuk awan, sehingga dia membentuklah titik-titik hujan. Nah, setelah dia menguap nih, berkumpul di awan nih. Nah, di sini juga disebut dengan presipitasi. Presipitasi itu apa? Pengendapan. Nah, jadi air tadi itu sebelum turun hujan dia mengendap. Setelah mengendap, barulah terjadinya turun hujan. Nah, peristiwa turunnya hujan ini disebutlah dengan tadi itu presipitasi. Nah, setelah itu air hujan yang turun di permukaan bumi akan mengalir ke laut, ke sungai, mana lagi? Dia meresap di dalam tanah, diserap oleh tumbuhan. Nah, proses penyerapan ini atau yang disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi itu proses penyerapan air hujan ke pori-pori tanah. Ya, itu. Nah, setelah semua air hujan turun, nah dia akan kembali lagi ke udara. Nah, akan menguap lagi karena terkena panasnya sinar matahari.
Apa tadi proses penguapan? Iya, evaporasi. Dia akan mengalami evaporasi lagi. Nah, jadi air di dalam bumi ini tidak akan habis karena dia akan melakukan siklus air tadi, pengulangan. Dia akan terus-menerus mengulang di dalam bumi. Setelah hujan turun, uap lagi dia kan kena panas. Nah, itu. Oke, stoplah. Nah, yang disebut dengan proses siklus air. Baiklah, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut materi berikutnya? Apa? Kurang paham di mana? Yo, kalau itu apa? Kalau dia meresap di dalam air, di dalam tanah, itu namanya apa tadi? Ada yang tahu teman-teman? Iya, infiltrasi. Maksudnya itu kalau air hujan sudah masuk di dalam tanah dan meresap di dalam pori-pori tanah, itulah infiltrasi. Nah, baiklah. Kalau kurang paham, Bapak jelaskan dari awal ya. Nah, tadi yang pertama itu penguapan. Apa tadi penguapan? Iya, penguapan itu evaporasi. Setelah itu mengalami apa lagi dia? Mengalami pengembunan. Apa pengembunan? Presipitasi. Betul nggak presipitasi? Salah. Yang betul itu adalah kondensasi. Pengembunan itu kondensasi. Ya alam, yang namanya pengembunan itu kondensasi. Kalau pengendapan baru presipitasi. Nah, itu setelah itu barulah terakhir tadi apa? Infiltrasi. Baru terakhir itu dia meresap di dalam pori-pori tanah. Nah, baiklah, paham ya semuanya ya? Nah, baiklah, kita lanjut materi berikutnya, yaitu mengenai kegiatan yang dapat mempengaruhi siklus air. Nah, siklus air ini juga akan terhambat apabila ada kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Seperti apa yang merusak lingkungan? Iya, menebang pohon. Apalagi membuang sampah? Iya, membuang sampah di sungai. Selain itu, nah masih banyak seperti pembangunan gedung-gedung besar. Nah, kenapa pembangunan gedung-gedung besar dapat menghambat daur air atau siklus air? Nah, karena air susah mengalami peresapan, terhambat oleh lantai-lantai beton. Makanya kita lihat di kota-kota itu banyak terdapat bangunan-bangunan yang halaman rumahnya iya di semen. Itu sebenarnya tidak bagus. Kenapa? Karena di sini peristiwa infiltrasi, infiltrasi akan terganggu. Jadi air susah menyerap ke pori-pori tanah. Nah, menebang pohon. Kenapa menebang pohon mengganggu siklus air? Nah, karena pohon ini sebagai apa? Sebagai paru-paru dunia, yaitu tempat pernapasan dunia. Nah, jadi pohon ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Selain sebagai sumber oksigen di dalam bumi, pohon juga adalah sebagai tempat peresapan air. Nah, dengan akar-akar pohon inilah yang menampung air di dalam bumi. Coba kalian bayangkan, apabila di bumi kita ini sudah tidak ada pohon, yang pertama kita sudah pasti susah bernafas. Kenapa? Karena oksigen sudah tidak ada. Setelah itu akan terjadinya banjir. Kenapa? Karena daerah resapan air sudah tidak ada. Itu juga akan mengganggu terjadinya proses siklus air. Habis itu membuang sampah. Nah, membuang sampah ini yang sering terjadi di lingkungan kita karena kurangnya masyarakat akan kebersihan. Nah, banyak yang membuang sampah di sungai. Kita lihat di sungai kita biasanya banyak masyarakat yang membuang kan. Nah, itu merupakan salah satu dapat merusak lingkungan.
Nah, sekarang Bapak tanya, apa pengaruhnya dengan daur air? Pengaruhnya dengan siklus air? Iya, membuat air yang menguap jadi kotor. Air, air ini kan akan mengalami penguapan lagi tuh. Apabila airnya tercemar, yang pertama susahnya bagi kita mendapatkan air bersih. Kalau sungainya ada tercemar, ada kotor, banyak sampah, air yang menguap juga akan kotor, dan air hujan turun ke bumi sudah tidak bersih lagi, mengalir di sungai, ternyata sungainya sudah kotor. Itulah hal-hal yang dapat merusak lingkungan, terutama pada air tadi. Baiklah, setelah itu pada pendirian gedung-gedung besar. Selain susahnya untuk resapan air tadi, pendirian gedung-gedung besar ini juga sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap lingkungan. Ada yang dikenal dengan efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Apa? Efek rumah kaca itu artinya sinar yang dipantulkan oleh cahaya matahari akan memantul balik ke matahari lagi, sehingga dia mengakibatkan panas di bumi ini sangat kuat, atau yang dikenal dengan pemantulan sinar ultraviolet. Itu sinar ultraviolet ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh, terutama pada kulit, akan menyebabkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Selain itu juga kita dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, atau kita dapat melangsungkan kehidupan dengan nyaman dengan cara gimana? Melakukan penanaman tumbuhan, atau dikenal dengan apa? Reboisasi, atau penanaman kembali pada daerah yang gundul. Jadi kita lihat di sekeliling kita banyak sekali kerusakan hutan yang disebabkan oleh manusia. Jadi untuk itu kita tanam kembali, ditanam lagi pohon supaya dihijau, sehingga daerah-daerah resapan air, banyak daerah resapan air, sehingga tidak terjadinya banjir. Kalian bayangkan saja saat hujan turun. Kalau saat hujan turun, betapa derasnya air mengalir. Kalau tidak ada yang nahan, akan terjadi banjir bandang. Selain itu juga tidak membuang sampah di sungai lagi, supaya sungainya bersih, sehingga biota-biota yang ada di sungai dapat melangsungkan hidupnya dengan nyaman. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak di sini ada tugas membentuk kelompok. Bapak akan bentuk kelompok 3 orang masing-masing kelompoknya. 4 sajalah ya, biar pas ya. 4 orang per kelompok. Jadi kalian belajar dulu berdiskusi tentang siklus air dan pengaruhnya terhadap lingkungan kita. Kalian diskusikan dulu mengenai siklus air ini. Kalian tanya jawab sama teman kalian. Setelah itu nanti Bapak akan kasih kalian tugas. Bapak berikan tugas. Ini Bapak bagikan dulu ya. Semuanya dapat yang Bapak bagikan? Oke, setelah itu coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Sudah diperhatikan semua? Setelah itu kalian diskusikan dengan teman kalian peristiwa apa saja yang terjadi pada gambar tersebut. Contoh nih, Bapak ambil contoh satu dulu ya. Bapak lihat di sini, di gambar yang A, yang pertama ada gambar air laut menguap. Jadi peristiwa yang terjadi adalah proses penguapan, atau yang disebut dengan evaporasi. Tugas kalian adalah diskusikan dulu dengan kawannya.
saling tukar pendapat dengan kawannya. Peristiwa yang terjadi pada gambar yang telah Bapak berikan di lembar kerja itu. Sudah selesai diskusinya? Iya. Jadi kalau sudah selesai diskusinya, Bapak ambil dulu kertasnya nih. Kertasnya Bapak ambil. Nah, setelah itu Bapak beri kalian lembar kerja. Di sini ada gambar sama kayak tadi. Nah, kalian tentukan di sini ada gambar, kalian sebutkan proses yang terjadi. Setelah itu, yang kedua pertanyaannya kalian jelaskan peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut sesuai dengan yang kalian diskusikan tadi. Nah, ini lembar kerjanya. Semuanya sudah ya, di sini selesai semuanya ya. Jadi tidak ada lagi yang belum. Alam udah, Nurhadi udah ya. Nah, jadi materi kita hari ini pada pembelajaran 3 sudah selesai mengenai tentang siklus air. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu pentingnya dalam menjaga lingkungan. Pentingnya dalam menjaga lingkungan ya, terutama tadi pada siklus air. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu apa itu siklus air. Nah, coba Bapak tanya dulu sekali lagi, apa siklus air? Iya, siklus air merupakan peristiwa perputaran air secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer, kembali lagi ke bumi. Nah, itulah siklus air. Karena waktu dan pembelajaran kita pun sudah habis, Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa. Siapa yang pimpin doa? Iya, pimpin doanya. Nah, setelah selesai berdoa, Bapak akhiri sampai di sini. Sampai bertemu di pembelajaran minggu berikutnya. Ya, sekian dari Bapak. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.